back to my channel, di channel Kartika Pertiwi. Kali ini aku bakal bikin video tentang 5 jebakan pertanyaan HR saat interview. Buat yang belum tahu apa aja sih 5 jebakan pertanyaan HR saat interview, yuk check it out. Oke, sebelumnya buat yang baru nonton video ini, boleh di subscribe dulu. Oke guys, feel free gitu. Oke, yang pertama yaitu adalah coba saat interview tuh kan, yang pertama 5 jebakan pertanyaan itu yaitu 5 jebakan pertanyaan dari HR. Yang pertama adalah perkenalkan diri kalian. Inggrisnya tuh introduce yourself. Banyak banget yang ada kalimat yang jelas namun sulit untuk diungkapkan. Banyak banget yang kayak dari kalian yang di interview itu memperkenalkan diri tuh seperti kayak SD gitu, kayak anak SD, padahal sudah biasa interview gitu, kayak jadi kayak yang pertama kali itu kan jangan lupa perkenalkan diri kalian. Dan tapi sayangnya tuh banyak banget mereka tuh lupa akan memperkenalkan dirinya gitu. Dan itu adalah satu miss dari kalian yang di interview gitu. Itu kalian bisa, nih aku kasih contoh ya, kamu bisa melakukan perkenalkan dari nama kamu, umur kamu, tempat tinggal sekarang sama siapa, baru langsung move on ke kekurangan dan kelebihan kamu apa. Baru lanjut seperti job desk kamu sebelum bekerja itu apa, kayak setelah job desk kamu, work experience kamu, menjelaskan secara detail posisi terakhir kamu, kerjaan sebelumnya, lalu pencapaian posisi sebelumnya yang kamu lakukan, secara organisasi apa tuh, seperti kayak detail dalam menjelaskan itu sama kayak educational experience. Sama kamu bisa jelasin dari yang akhir sampai ke awal tuh untuk pengalaman organisasi dan pengalaman pendidikan. Ya cukup singkat saja tapi cukup jelas, jangan itu nggak bisa. Terus selanjutnya kamu bisa jelasin hobi dan interest kamu tuh apa, karena informasi yang kita dengar saat HR tentang kamu itu kalau di kantor tuh seperti apa. Jadi kita bisa sedikit lebih paham kamu tuh seperti apa orangnya. Hai, welcome back to my channel, di channel Kartika Pertiwi. Kali ini aku bakal bikin video tentang 5 jebakan pertanyaan HR saat interview. Buat yang belum tahu apa aja sih 5 jebakan pertanyaan HR saat interview, yuk check it out. Oke, sebelumnya buat yang baru nonton video ini, boleh di subscribe dulu. Oke guys, feel free gitu. Oke, yang pertama yaitu adalah coba saat interview tuh kan, yang pertama 5 jebakan pertanyaan itu yaitu 5 jebakan pertanyaan dari HR. Yang pertama adalah perkenalkan diri kalian. Inggrisnya tuh introduce yourself. Banyak banget yang ada kalimat yang jelas namun sulit untuk diungkapkan. Banyak banget yang kayak dari kalian yang di interview itu memperkenalkan diri tuh seperti kayak SD gitu, kayak anak SD, padahal sudah biasa interview gitu, kayak jadi kayak yang pertama kali itu kan jangan lupa perkenalkan diri kalian. Dan tapi sayangnya tuh banyak banget mereka tuh lupa akan memperkenalkan dirinya gitu. Dan itu adalah satu miss dari kalian yang di interview gitu. Itu kalian bisa, nih aku kasih contoh ya, kamu bisa
melakukan perkenalkan dari nama kamu, umur kamu, tempat tinggal sekarang sama siapa, baru langsung move on ke kekurangan dan kelebihan kamu apa. Baru lanjut seperti job desk kamu sebelum bekerja itu apa, kayak setelah job desk kamu, work experience kamu, menjelaskan secara detail posisi terakhir kamu, kerjaan sebelumnya, lalu pencapaian posisi-posisi sebelumnya yang kamu lakukan, secara organisasi apa tuh, seperti kayak detail dalam menjelaskan itu sama kayak educational experience. Kamu bisa jelasin dari yang akhir sampai ke awal tuh untuk pengalaman organisasi dan pengalaman pendidikan. Ya cukup singkat saja tapi cukup jelas, jangan itu nggak bisa. Terus selanjutnya kamu bisa jelasin hobi dan interest kamu tuh apa, karena informasi yang kita dengar saat HR tentang kamu itu kalau di kantor tuh seperti apa. Oke, lanjut pertanyaan kedua, yaitu mau jadi apa 5 tahun ke depan. Buat orang yang diwawancarai, dan beberapa dari perempuan saat diwawancarai kan seperti kayak dibayangkan kamu 5 tahun ke depan akan jadi apa. Banyak nih perempuan yang selalu langsung menjawab seperti saya akan mau jadi direktur, komisaris gitu. Itu mereka langsung jawab seperti itu. Itu adalah jawaban yang salah, karena itu jawaban yang tidak rasional. Seperti ini, kamu adalah oke sih, kamu bisa jadi kita cannot underestimate another person mau jadi direktur atau komisaris is okay, but tapi kita juga harus menjawabnya seperti rasional, karena apabila kamu seorang anak dari pengusaha yang didirikan perusahaan itu, ya pasti kamu akan jadi komisarisnya atau direkturnya karena kamu anaknya jadi penerusnya. Tapi kalau kita kayak yang seperti biasa ini, kayak kroco biasa gitu, itu kalau kamu langsung jadi direktur komisarisnya is impossible, dan itu belum rasional. Jadi kamu aku kasih tahu, kamu harus jawabnya tuh yang seperti rasional. Ya benar aja lah, kamu baru kerja terus 5 tahun kemudian kamu jadi komisaris, ya kita nggak akan tahu sih kita kedepannya seperti apa, rezeki seseorang tidak tahu. Tapi untuk jawaban saat ini kita tuh harus rasional. Nah itu buat tim HR penilaian itu akan menilai kamu itu orangnya seperti long term atau short term gitu, dan punya visi misi enggak dalam bekerja di kantor ini saat diterima. So kamu harus tunjukin ambisius dan realistis. Kamu terlihat ambisius dan realistis, tapi tidak rasional karena dengan jawaban kamu, dan itu gampang banget ya dicerna sama perusahaan gitu. Jadi kalau lebih baik, misalnya nih ditanya 5 tahun ke depan, untuk jawaban rasionalnya, pandangannya bisa kamu bilang, saya akan menjadi manajer atau asisten manajer untuk 5 tahun ke depan. Why? Gitu kan, pasti kita tanya why gitu. Ya karena saya suka sekali di industri ini, dan saya punya bakat, punya minat, punya karakter yang cocok bekerja di perusahaan ini. Jadi ketika saya menempati posisi asisten manajer ataupun manajer, saya sudah memimpin anak buah saya sendiri dan sudah memiliki mempunyai proyek sendiri, ya kira-kira sih begitu. Itu jawab ketiga adalah, apa alasan Anda memilih bekerja di sini? Buat kalian semua tuh jangan sampai pada kebingungan.
untuk menjawab pertanyaan ini adalah pertanyaan jebakan buat kalian semua. Jadi Joy HR di sini tuh mau lihat kalian tuh seperti apa dalam menjawab pertanyaan ini. Itu kayak seberapa dalam kalian sudah menguasai perusahaan yang kalian interview ini. Dan HR akan lihat apakah kamu itu bakal match dengan perusahaan ini atau tidak gitu. Itu akan dipertimbangkan dari jawaban kamu. Jangan sampai kamu bingung menjawabnya, oke? Jadi kalian harus think first. Jadi kayak pokoknya kalian harus menjawab secara rasional, oke? Pertanyaan keempat yaitu adalah apakah kamu mau jadi pengusaha? Jangan pernah pada bingung ya untuk jawaban ini. Ini adalah jawaban. Ini adalah pertanyaan jebakan, oke? Ini bukan pertanyaan umum untuk ditanyakan HR ya rata-rata. Jadi kayak pertanyaan ini karena itu bisa terlihat kamu tuh seorang yang loyal dan untuk perusahaan atau tidak, atau kamu bakal stay lama or kamu akan sebentar saja bekerja di perusahaan. Karena mayoritas kalau kamu mau jadi pengusaha ya kamu akan kerja di perusahaan itu cuma sekitar sebentar saja setelah kamu mendapatkan modal, lalu kamu untuk resign gitu kan. Kamu bisa jawab kalau ditanya seperti ini, kamu bisa ditanya kalau kamu bisa jawab kalau ditanya pengen jadi pengusaha, yes, pasti pengen. Siapa sih yang nggak mau jadi pengusaha? Waktunya fleksibel, kita juga bisa berkreasi sendiri tanpa harus diatur-atur. Kita bekerja dan kita sendiri yang mendirikan usaha dan apapun itu. Tapi kalau untuk menjadi pengusaha yaitu adalah itu mempunyai sangat risiko yang besar. Why? Karena untuk 1-2 bulan kemudian kita belum tentu mendapatkan langsung keuntungan. Ada yang langsung keuntungan, ada yang tidak. Bisa sampai kita yang menutup dari hasil usaha kita dan membutuhkan modal yang sangat besar. Dan butuh network juga, butuh keahlian, dan kegagalannya itu super tinggi dan penghasilannya tidak pasti. Tapi kalau kita menjadi pekerja itu hari ini kita diterima, bulan depan kita sudah dapat penghasilan. Beda dari kalau kita buka usaha, bulan depan kalau kita buka usaha belum tentu kita mendapat keuntungan dengan hasil yang sama seperti itu. Jadi kamu udah terakhir aja. Yang terakhir adalah jebakan pertanyaan HR yaitu last question. Apakah ada yang ditanya? Banyak banget nih, rata-rata semua yang di interview itu sudah cukup Pak, tidak ada pertanyaan. Itu kalian semua salah bener, salah. Jadi itu jawaban yang salah. Ketika kalian ditanya apakah ada pertanyaan, kalian harus tanya balik. Seseorang akan suka sekali dengan take action itu pertanyaan balik gitu, pertanyaan balik. Kalau kita berbicara itu pasti selalu ada pertanyaan. So kalau interview seperti itu juga, apakah ada pertanyaan? Pastikan kamu bilang yes, ada Pak. Kan bisa tanya seperti budaya pekerjaan di sini seperti apa Pak? Apakah di tim saya ini, apakah posisi saya saat ini itu adalah menambah posisi atau mengurangi atau menggantikannya atau menambah. Itu kalian harus, apapun yang mereka bilang ada pertanyaan, kalian harus jawab dan jawab. Jadi seseorang itu akan suka bertanya dan berjawab, utamanya dan dijawab gitu. Kalau kalian bilang gak ada pertanyaan, itu seolah kalian tidak interested dengan perusahaan itu, seolah kalian tuh udah tahu semuanya.
menurut kalian tuh udah tahu, tapi setelah itu jawabannya tuh kayak kalian tuh tidak interested dengan perusahaan itu. Jadi apabila ada pertanyaan, ya aku ulangi sekali lagi, ini sangat banyak banget orang tidak menjawab pertanyaan ini kan. Apabila ada pertanyaan dengan perusahaan ini, kalian langsung jawab, Pak, apakah budaya perusahaannya seperti apa di perusahaan ini? Bagaimana posisi saya saat ini? Apakah posisi saya saat ini akan cepat naik posisi dalam waktu beberapa tahun kemudian? Banyak dong pertanyaannya. Apa yang kalian pikirkan, kalian pertanyakan. Itu namanya interaksi. Jadi kalian tertarik untuk join di perusahaan itu. Oke guys, sampai di sini aja. Itu 5 pertanyaan tadi, 5 pertanyaan jebakan HR. So buat kalian semua, good luck yang lagi mau interview, semangat. Semoga kalian segera diterima perusahaan-perusahaan kalian yang kalian inginkan. Dan jangan lupa feel free komen di bawah ini and subscribe yang baru nonton. Don't forget to like, subscribe, comment video ini, and stay safe and tetap selalu prokes. See you in this next video. Bye. Oh iya, satu lagi, jangan lupa follow IG aku di @kapartv. Bye. Stay safe.